Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, hadirin mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para habaib, para kiai, para ajengan, asatid maupun asatidah yang alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, berkhusus diantaranya guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Bapak Kiai Haji Ustadz Aswan Faisal, dan juga para guru-guru yang lainnya, dan juga orang tua kami Bapak Haji Sayadi, dan para asatid, kiai, habaib, wabil khusus sahabiul majlis, sahibul bait, yaitu keluarga kami Bapak Kiai Haji Mardani. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajah di kediaman beliau dalam rangka peringatan Maulid sekaligus haul almarhum Kiai Haji Abdul Manan yang ke-25. Semoga asbab kita kumpul dalam kesempatan malam hari ini Allah jadikan magam daripada sahibul haul, raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tokoh masyarakat, tokoh peraturan pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja semuanya. Insya Allah saya nggak lama, bentaran, karena emang tadi udah banyak disampaikan sama guru kita, bagi-bagi materi bang. Tadi di mobil saya streaming YouTube acara ini, saya dengerin ceramahnya Ustadz Aswan Faisal, sampaikan tentang kepribadian Rasulullah, tentang Rasulullah, hadis Rasulullah. Saya tinggal ke bagian haulnya sekarang. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bocah. Ini bocah udah ditinggal ama emak ama babanya, kagak ada angin, kagak ada hujan. Ini bocah lari keliling kampung sembari nangis, cek. Secakep-cakepnya orang kalau nangis mah jelek bang, hidung meler, mata merem, mulut mangap. Keliling nih bocah ke kampung, nebaknya depan rumah Nabi. Diketok pintu rumah Nabi, Amikum. Yang namanya bocah nangis, dibuka pintu, Kumsalam. Apa? Malam saya ngimpi ya Rasul. Ngimpi apa? Malam saya ngimpi, saya lewat depan masjid, itu depan masjid ternyata masjid habis bikin acara. Keluar orang satu-satu dari masjid pada nenteng besek. Saya penasaran, saya masuk ke dalam masjid, ternyata di pojokan masjid ada almarhum almarhumah orang tua saya di pojokan ngempet, kagak kebagian besek. Itu ngapa ya Rasul? Rasulullah nanya, ente sering doain kagak? Agak. Ngirimin Fatihah? Ora. Ngerjain perbuatan baik yang pahalanya buat orang tua? Ora juga. Balik ente sekarang doain orang tua. Begini bocah pulang, begini bocah pulang, doain orang tuanya, habis segala macam tuh, ibadah, sujud, nongeng segala macam, Quran habis dikebet sama dia. Besok kanan ngimpi lagi baik. Kalau kemarin dia keliling kampung sembari nangis bang, sekarang dia keliling kampung cengat-cengir kayak kuda balap kok. Nyampe depan rumah Nabi ke salamnya beda. Assalamualaikum. Nabi buka, Kumsalam. Yang kemarin ngapa? Malam saya ngimpi ya Rasul. Ngimpi mulu. Ngimpi apa?
Sama kayak kemarin. Lah terus ngapa? Cuman sekarang mah beda. Bedanya apa? Sekarang mah saya lewat depan masjid, orang pada keluar, emak bapak saya almarhum itu pada keluar dari masjid manggul besek banyak banget. Nah itu bisa begitu. Lah orang kata Nabi suruh doain, lah saya doain kagak ngaso-ngaso udah. Sampai sini ternyata ada peran anak ketika orang tua udah nggak ada. Makanya idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, apabila manusia udah meninggal putus semua amal ibadahnya kecuali 3 bang. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Iya kalau orang tua kita orang kaya, tanahnya lega, sawahnya di mana-mana, duitnya banyak, bandanya kagak habis 7 turunan, bisa sedekah ke pembangunan masjid, sedekah ke pembangunan musola. Kalau orang tua kita orang susah, apa yang mau disedekahin? Yang kedua wal ilmu yuntafa'u bihi. Iya kalau orang tua kita lulusan pondok pesantren, kelar pesantren jadi kiai, ustadz, ustazah, kiai, ngamalin ilmu yang dia punya. Iya kalau orang tua kita lulusan universitas, kelar kuliah punya gelar S1, S2, S3, S4, S5, jangan S kedinginan tuh orang. Kalau orang tua kita kagak sekolah, apa mau diajarin cek? Makanya harapan orang tua tinggal yang ketiga, al waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita nih, karena orang tua nggak minta banda banyak, orang tua nggak minta tanah lega, orang tua nggak minta rumah bertingkat bang. Yang orang tua minta cuma satu, anak bisa ngaji, titik itu doang. Kalau kita pengen ngomong pelan-pelan begini Pok, saya sering bilang kemana-mana, setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi enggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Setuju? Abang, empok, anak yang udah jadi orang tua, saya sama adik-adik di sini, anak-anak hadroh semuanya, anak yang belum jadi orang tua. Saya bukan niat sombong, bukan niat riak, tapi saya tahadus bini mah cek. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya ngerasain bang. Kemana-mana saya bawa ini cerita, bahkan anak-anak pasti sering banget dengar cerita saya. Awal Februari kemarin saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang. Kelar saya ceramah, saya makan, ada DKM masjid deketin saya. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam, kok ngaji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustad dari mana? Pulau Puter. Pulau Putra mana? Perapatan. Lebah mana pun manggah. Lo tahu? Ya kan orang tua kita dulu begitu bang. Kalau nyiriin rumah saudara, kalau kagak jembatan puunan, lempengan dan lebaran pengen main puunannya ditebang. Lo keder bareng-bareng. Ada di situ yang namanya Bapak Bonang yang sawahnya banyak. Saya kata begini, itu mah Bapak Haji Bonang, Kampung Alas Malang. Mau kagak dah, gue mah kagak yakin dia pergi haji. Lah siapa? Engkong saya ke Bonang namanya. Umen kagak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin cek nasab engkong saya. Kong Bonang bin Ali bin Bidok. Nah itu siapa? Itu Bapak Bidok. Ngapa uyut saya? Dulu mah dari sini Pertamina sampai Pasar Bancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidok semua. Dalam hati saya bang, lah orang kaya saya cek. Itu di Kampung Gabus, Tambun Utara bang, ada yang namanya almarhum Bapak Haji Balok, orang paling kaya segabus, yang ampe nih ari bandanya masih bisa diturun ke anak cucu cicit keturunannya. Kong Haji Balok masih ngkong saya. Kong Haji Balok keturunan ketiga dari uyut saya keturunan ke-11 dari uyut saya. Ya belangsak pisan. Ke-11. Sawah kagak petakan ora. Tapi ujung-ujungnya tuh aki-aki cerita begini, syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidok mah. Emang ngapa Kong Aji? Ada perkataan Bapak Bidok yang kesampean. Emang uyut saya pernah ngata bagaimana?
Cerita tuh aki-aki pakai bahasa Betawinya, pakai bahasa Bekasinya bang. Dulu lagi zamannya gua mbabadin galengan ujung Kleweran sono, Bapak Bidok punya perkataan, Ji, ini sawah kita urusin tiap hari. Kita udah orak mah tibang jadi rebutan anak cucu doang. Yang kita tempatin menanti tibang selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji. Kalau gua udah kagak bisa doain gua. Sampai sini air mata saya netes. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma bahasanya doang Cek yang beda. Kalau orang sekarang doa, ya Allah jadiin anak saya anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bahasa orang sekarang. Tapi bahasa orang tua kita dulu dengan kepolosannya, jangan ampe anak-anak gua kayak gua. Biar ada milik, derajat, rezeki, jodoh, deket sama orang baik. Tuh omongan nyampe ke Allah, diijabah, jatohnya ke kita sekarang. Kita bisa nutup aurat yang bagus, kenal guru, kenal kiai, kenal habaib, akur sama sedara, akur sama tetangga, karena doanya orang tua. Makanya tadi saya bilang setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi enggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang begini bang. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Abang bisa pakai peci kan orang tua, pakai koko kan orang tua, empok bisa pakai jilbab kan orang tua, pakai gamis bagus kan orang tua, saya bisa pakai sorban di sini kan orang tua. Cuma satu, kadang kitanya doang yang nggak nyadar. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak bang. Mumpung ada empok, ada encek semua di sini, ada ibu-ibu, kita ngomong pelan-pelan sekarang Cek. Emak mah kagak minta dibagi. Emak ge kagak bakalan minta sama anak. Emak mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget bang hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita gegemin tuh tangan emak, bisikin ke kupingnya, "Ma, pegang ya buat beli kopi sama gula." Apa ntar jawaban emak? "Ya, lu pakai bagi. Emang lu ada?" Emak cakep banget bang jawabannya. Masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang kagak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget di tempat tidur, semua mau di tempat tidur, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Idep sekalinya datang kagak buat apa pisan, datang masuk kamar langsung nanya, "Assalamualaikum." "Alam, Mas sehat?" Emak enak pun jawabin kok. Lo kotok mata lu. Emang gue sakit begini pakai nasihat apa kagak? Apa mak kira-kira yang dirasa? Enggak ada yang gua rasa. Lah emang apa? Lalu kagak bawa apa-apa. Coba dulu berjeruk, ada yang ngerasa asam-asam dikit mah gitu. Emang anak pikirannya ora. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Bener. Tenang Cek, saya belain lebay ini mah. Anak banyak, emak atuh keurus sama emak yang atuh. Mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak atuh, anak banyak terlantar tuh emak. Ayo udah, saya yakin bukan saya doang yang sering lihat, abang, empok semua juga sering lihat. Kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari bang. Anak banyak, saudara banyak, emak udah payah banget di tempat tidur, semua mau di tempat tidur, tibang minta air doang, air, tibang minta air, tibang minta air, sampai suruh-suruhan sama saudara. Mida, air apa dah? Apa kata pemida? "Ti, wati, ti, emak ambil air ti." Nah, Minah, nah, emak pegang nah. Deh, Rodi, deh, emak urusin deh. Nih, Tani, emak tolongin apa nih? Keburu mati tuh emak. Tibang minta air doang, sampai suruh-suruh sama saudara.
Padahal mah dulu waktu kita masih kecil bang, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak. Ayo dek makan, bener. Yang makan siapa pok? Yang mangap ngapain kok mangap? Makanya saya pesan dari jauh-jauh hari begini bang. Saya punya kalimat, punya ungkapan pendek, cuma rada nyesek. Anak yang hidup mah banyak. Anak yang hidup mah banyak. Yang hidup yang langka. Ayo, ngerasa begitu bang? Anak 10 hidup semua wajar bang, diempanin mulu sama emak banyak. Umen yang hidup yang langka mah, yang mau ngurusin orang tua, yang mau prihatin sama orang tua. Makanya saya mesen bang, kalau punya anak banyak, sisain yang geblek satu. Beneran, jangan dijadiin pinter semua. Kalau dijadiin pinter semua, yang satu presi, yang satu jadi TNI, yang satu polisi, yang satu dokter, perawat, satu lagi pejabat. Ntar kalau emak payah bang, yang ngurusin mah yang geblek. Si geblek nelpon, po, emak udah payah banget ini. Ya, gua lagi nyuntik orang ini. Bang, emak ini bang udah payah banget. Ya, gua lagi rapat. Bang, ini emak bang. Ya, gua lagi nangkap orang. Si geblek yang kagak kemana-mana ngurusin emak. Nah, mau kemana dia? Menggeblek. Kalau hari ini kita kumpul di sini memperingati haulnya Kiai, haulnya Sohibul Haul almarhum, mohon maaf bang, watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kita nih hidup cuma pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau sekarang kita hidup, kita bisa makan enak, nanti juga kita bakal ngerasain yang namanya mati. Kapan kita mati? Nggak ada yang tahu. Apa sebab kematian kita? Enggak ada yang tahu. Karena mati emang ngacak bang. Yang muda jangan ngerasa muda. Wah saya mah muda tat, masih jauh mati. Belum tentu. Kadang engkau ngapayah bat napas Senin Jumat, cucunya main bola, cucunya kegebok, mati duluan cucunya. Mati emang ngacak. Kalau mati berurutan sesuai abjad, tahun ini A mati semua A. Tahun besok B. Kasihan yang namanya jet. Ya mandi dewek, nggali dewek, ke kuburan kagak ada yang gotong, ngelinding dewek. Dan maut itu kan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Matinya kita tuh maju kagak bisa, mundur kagak bisa. Kalau emang udah waktunya itu mati. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun, kalau emang waktu kita mati nggak bisa ditawar. Biar kata, mohon maaf rada kasar dikit bahasanya, biar kata kita lagi berak bang, waktunya mati lagi berak. Iya. Ya kali gitu kalau kata kita bisa nawar sama malaikat, entah dulu malaikat belum cebok ini masih kepet. Ya. Orang lu mati kepet, mati. Mati mengacak. Kapan kita mati? Nggak ada yang tahu. Apa sebab kematian kita? Nggak ada yang tahu. 40 hari sebelum kematian kita, malaikat Ijrail udah ngetes kita. Dari mana Ustadz? Dari kaki. Dia ngesem urata suka kambuh tuh. Baik bang. Ijrail ngetes. Bahkan kita nggak bisa bohong nih, bocah segini banyak, orang segini banyak, pasti udah ada yang kesemutan. Ada. Baik. Ijrail ngetes. Bahkan nyabut nyawa orang yang rajin ibadah, yang kagak pernah ibadah beda ketika lo perintahkan ya Ijrail cabut itu nyawa orang yang rajin ibadah. Dari mana ya Allah? Cabut dari mulutnya. Mulut empuk lagi mangap, gak ngetin saya. Dibetot, berebut. Ya Allah saya cabut dari mulut berat. Itu ngapa saya cabut dari mulut berat? Karena mulutnya suka berzikir, bertahmid, beristighfar, bersalawat kepada Rasulullah. Terus saya cabut dari mana? Betot dari tangan. Tangan megangin kipas kayak begini.
dibetot brebet. Ya Allah, saya betot dari tangan berat. Itu ngapa di tangan berat? Karena tangannya suka ngasih sodako, suka nyantunin yatim, suka bantu saudara tetangga yang kesusahan. Terus saya betot dari mana? Betot dari kaki. Kaki udah sila, timpuk, selonjoran, udah berubah bentuk berapa kali tahu bang. Dibetot brebet. Ya Allah, saya betot dari kaki di berat. Itu ngapa? Karena kakinya suka dipakai ngelangkah ke masjid musola buat sholat jamaah, kakinya suka dipakai ngelangkah ke majlis taklim buat nuntut ilmu. Terus saya cabut dari mana ya Allah? Berangkat sekarang kau Ijroil ke sorga. Depan pintu sorga ada papan tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bawa tuh papan, adepin ke orang yang lagi sakaratul maut. Berangkat malaikat Ijroil ke surga, turun ke bumi, gotong-gotong papan. Diadepin tuh papan ke orang yang sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut ngelihat dan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khotimah insya. Beda sama orang yang kagak pernah ibadah. Ketika Allah perintahkan ya Ijroil cabut itu nyawa orang yang kagak pernah ibadah, ngaji kagak, sembahyang kagak, sama ustadz ada gedeg, sama saudara kagak akur. Dari mana ya Allah? Jadiin satu. Dari mata, kaki, mulut, tangan, betot bareng-bareng. Tuh malaikat nyabut udah sewot banget bang. Bebun. Matanya jelek banget, mata melotot, mulut mangap, tangan cengkrong. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Mati kita bang. Pisah badan sama ruh kita. Dimandiin kita sama amil bang. Digebek badan kita. Dipakein baju kita sama baju yang belum pernah kita pakai. Cakepnya tuh baju ada poncotnya di atas. Atas kurang, bawah pakein poncot. Dinaikin kita ke dalam kendaraan. Kendaraan paling aneh sedunia. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Kurung batang. Itu mayat naik kurung batang, digotong baru sampai depan pintu tuh jenazah ngomong bang, pelan-pelan bawa gua, pelan-pelan bawa gua. Hari ini gua ninggal dunia, ninggalin bini jadi janda, ninggalin anak jadi yatim. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang gotong budeg. Ya kalau denger malah lari. Guru kita ngajarin kalau gotong kurung batang yang ada jenazahnya baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cakepnya mah begitu. Orang sekarang cek kadang gotong kurung batang sambil ngerokok ge jadi bang. Ada. Sampai ngajarin. Ada. Nyampe kita ke pemakaman, di pekuburan sampai sono, guru kita ngajarin baca salam. Assalamualaikum ya lil kubur, assalamualaikum ya ladiar. Cakepnya mah begitu. Orang sekarang nyampe kober bang, pemakaman kagak baca salam. Ngapain tanjak tunjuk doang. No, oyut mah di bawah punan, no. Uak mah di pojok sono no. Tetangga kita yang kemarin mati kecemplung di kuali dodol, nah lebah mari adanya ini nih. Tanjak tunjuk doang. Ampe nyampe ke lubang kubur turun 2-3 orang. Siapa yang turun? Yang ngaji yang turun. Emang apa kudu yang ngaji yang turun? Ada doa buat nanggapin itu si mayit. Allahumma ftah abwaba sama li ruh, ya Allah bukakanlah pintu langit untuk ruh mayit yang akan dimakamkan pada hari ini. Kudunya mah begitu. Orang sekarang kagak kebaca itu doa. Pada kongko di kuburan. Pala mana pala? Pala mana pala? Pala. Yang di atas kayak bingung, lah tahu mana? Lo udah rapat begini, puter kemari, lah puter kagak jadi.
masuk kita ke dalam kubur bang, masuk kita ke dalam kubur, ditutupin kita pakai papan, dibarisin itu papan. Temen saya mesen, kalau nutup orang meninggal di kuburan pakai papan, papannya jangan dinomerin 1, 2, 3, jadi kayak warung bang. Iya kan warung orang dulu begitu. Mati kita bang. Makanya orang mati itu bang bukan ngebawa amal. Orang mati itu bukan ngebawa amal. Terus apa tat? Orang mati itu diikutin amal. Kalau mati ngebawa amal, enak, amal yang cakep ayo kita bawa. Tapi kalau diikutin amal, yang cakep ngilu, yang jelek ngilu. Makanya ayo kita yang masih Allah berikan nikmat sehat, yang masih Allah berikan nikmat hidup, yang masih Allah berikan nikmat muda, jangan pernah bosan buat terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih masih ada kita di bulan Maulid, baru masuk bulan Maulid, nanti kita akan menikmati 12 Rabiul Awal di mana malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiasi lisan kita dengan terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng sebentar kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah tua muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie langsung di-upload ke FB. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah kalau ngaji banyak alasan, tapi sering jalan-jalan. Paling seneng kalau dangdutan, apalagi jaipongan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga kumpulan kita pada kesempatan malam hari menjadi asbab musabab daripada kepada almarhum Sohibul Haul yang dihaulkan alam kuburnya diberikan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya kepada kita semua, semoga perkumpulan kita pada kesempatan malam hari ini Allah jadikan perkumpulan kita kelak nanti di yaumil qiyamah di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.